Dari hari ke hari kehadiran Yesus di tengah-tengah masyarakat ternyata banyak memikat simpati sehingga mereka mengikuti Yesus kemanapun pergi untuk mendengarkan ajaran-ajarannya. Lukas 19 ayat 48. Orang banyak itu berbondong-bondong mengikutinya, bahkan ada yang datang dari tempat-tempat yang jauh, dari Yerusalem, dari Yudea dan dari seberang sungai Yordan. Matius 4 ayat 23-25. Mereka terkesan dengan Yesus disebabkan ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Matius 7 ayat 28-29. Di kalangan masyarakat juga timbul berbagai macam pendapat mengenai pribadi Yesus. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Bahkan, Herodes pun ikut berkomentar bahwa dia itu, Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya, dan yang bangkit lagi. Markus 6, ayat 14-16. Namun semua sepakat dan menganggap bahwa Yesus itu nabi. Matius 21 ayat 46. Para murid Yesus sendiri pun saling berselisih pendapat mengenai pribadi Yesus. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Matius 16 ayat 13-15. Bahkan Petrus menambahkan, Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius 16 ayat 16. Natanael juga berpendapat bahwa Yesus adalah anak Allah, Raja orang Israel. Yohanes 1 ayat 49 artinya, yang kudus dari Allah. Yohanes 6 ayat 68-69. Yang jelas, semua itu menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Sebab menurut orang-orang Yahudi, Mesias itu juga sama dengan nabi. Matius 26 ayat 68 sama dengan Markus 14 ayat 65. Berkenaan dengan dirinya sendiri, Yesus pernah mengatakan bahwa seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Matius 13 ayat 57, Markus 6 ayat 4, Lukas 4 ayat 24, Yohanes 4 ayat 44. Ini terbukti dengan penolakan orang-orang sekampungnya, begitu juga keluarganya. Saudara-saudaranya sendiri tidak percaya akan kenabiannya. Yohanes 7 ayat 5. Bahkan Yesus juga mengatakan bahwa ibunya sendiri seolah-olah tidak melaksanakan ajaran yang beliau bawa dari Tuhan. Matius 12 ayat 46-50, Markus 3 ayat 31-35, Lukas 8 ayat 19-21. Sebagai perbandingan terhadap nabi-nabi terdahulu, Yesus juga mengatakan, tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Lukas 13 ayat 33. Wajar saja apabila sambutan mereka terhadap kedatangan Yesus di Yerusalem begitu gegap gempita. Mereka mengatakan bahwa, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Matius 21 ayat 11. Yesus kemudian dinaikkan ke atas seekor keledai, diarak dengan sorak-sorai, bahkan banyak orang menghamparkan pakaian mereka di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dan menyebarkannya. Mereka mengikuti Yesus dengan sukacita. Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius 21 ayat 7-9. Meski pada awalnya Yesus memperoleh simpati yang sangat luas dari masyarakat, namun sayangnya, simpati itu kemudian berubah menjadi kekecewaan yang sangat mendalam dikarenakan segala harapan mereka pupus. Pada mulanya mereka ingin Yesus menjadi Raja dunia mereka. Bila ia memang Mesias atau Kristus, Yesus harus mengembalikan zaman keemasan Daud dan Sulaiman. Namun bila mereka hendak datang dan membawanya dengan paksa untuk menjadikannya raja, ternyata Yesus malah menolak, bahkan ia menyingkir ke gunung seorang diri. Yohanes 6 ayat 15. Yesus pun mengatakan bahwa kerajaan yang beliau bawa bukan dari dunia ini tetapi kerajaan rohani alias kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Yohanes 18 ayat 36. Inilah salah satu sebab yang membuat mereka kecewa dan meninggalkan Yesus. Penyebab yang lain adalah meski ajaran Yesus menakjubkan mereka, Markus 1 ayat 27, tetapi itu terlalu keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yohanes 6 ayat 60. Ketika Yesus mengatakan bahwa ia adalah roti yang telah turun dari sorga, maka orang-orang Yahudi bersungut-sungut. Bagaimana Yesus dapat berkata begitu,
sedangkan mereka tahu asal-usul Yesus. Yohanes 6 ayat 41-43. Apalagi Yesus mengatakan, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati, bahkan hidup untuk selama-lamanya. Yohanes 6 ayat 51 dan 58. Kata mereka, ucapan-ucapan ini sudah menjadi hujatan yang sangat hebat terhadap Tuhan. Jadi, pembaharuan rohani yang ingin Yesus lakukan terhadap hukum Taurat ternyata berbenturan dengan pemahaman mereka yang dangkal dan harfiah. Akibatnya, banyak muridnya yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikutinya. Yohanes 6 ayat 66.